Apakah kalian saling kenal? Tanya Qin Xuan. Iya, kenalan lama. Liu Kuo tidak menghindar. Pantas saja, tak heran kalian begitu tidak adil, ternyata kalian berdua saling kenal. Apakah ini yang kamu sebut adil dan adil? Menurutku kamu tidak adil. Di mana Master Jiudian? Di mana Master Jiudian sekarang? Saya harus mencari keadilan. Qin Xuan melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. Dia merasa telah dibodohi dan dipermainkan. Tapi sebagai jenius terkuat dari Sekte Abadi Changqiong, kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Pernahkah Anda diperlakukan seperti ini? Berhentilah berteriak. Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu tuli atau ingatanmu buruk? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa tuanku sedang mengasingkan diri? Tuanku tidak ada di sini. Saya memiliki keputusan akhir. Jika Anda tidak yakin dan langsung pergi, silakan lakukan. Liu Kuo berhenti berpura-pura dan terlihat tidak sabar. Dan saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah jalan kecil di kejauhan, di mana jalan untuk pergi. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia jika kamu begitu memihak? Qin Xuan bertanya. Qin Su berkolusi dengan kuil King Yue dan tidak takut diejek. Apa yang harus saya takuti? Tanya Liu Kuo. Berhenti bicara omong kosong, Qin Xuan bertanya dengan marah. Kamu sendiri yang mengetahuinya. Liu Kuo tampak menghina. Qin Xuan mengertakkan gigi, tetapi merasa tidak berdaya. Puncak 9 surga adalah eksistensi khusus di dunia seni bela diri yang luas. Dia pindah dari Sekte Abadi Changqiong dan benar-benar tidak dapat menakuti puncak 9 surga. Dan teriakan tadi juga untuk menggugah opini publik untuk melawan ketidakadilan tersebut. Tapi semua orang hanya berbisik satu sama lain dan membicarakannya, tapi tidak ada yang berdiri untuk berbicara mewakilinya. Hal ini membuatnya sadar bahwa orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap, bahkan para jenius dari berbagai kekuatan, bahkan di puncak 9 surga, tidak berani menyinggung Liu Kuo. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan berada di sisinya kecuali Istana Suci 7 Alam. Saat ini, Liu Kuo berbicara lagi. Kali ini, dia memandang semua orang. Semuanya, saya, Liu Kuo, tidak adil dalam pekerjaan saya. Anda dapat mengomentarinya. Jika ada yang merasa saya tidak adil, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan yang berisik itu segera menjadi sunyi. Bahkan tidak ada yang berani membahasnya, karena takut disalahpahami oleh Liu Kuo. Melihat ini, Liu Kuo mengangguk puas dan segera menatap Qin Xuan. Soalnya, hanya kamu yang menganggap itu tidak adil. Itu bukan masalahku, itu masalahmu. Saat ini, Qin Xuan benar-benar bodoh dan tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya kapan dia pernah begitu marah. Saudara Chu Feng, ayolah, izinkan saya membawa Anda melihat kediaman yang disiapkan untuk Anda di puncak 9 surga. Liu Kuo berbalik dan meraih Chu Feng, tersenyum lagi. Perubahan sikap ini jelas merupakan pertikaian. Dan Liu Kuo memandang Xiao Yuer dan yang lainnya sambil berbicara, saudara perempuan juga datang, tidak, itu donor wanitanya, hei. Xiao Yuer sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apapun karena dia ingin mengikuti Chu Feng. Saudara-saudara, ada yang harus kulakukan, aku akan kembali dulu, dan aku akan mencarimu nanti, kata Wang Qiang kepada Chu Feng. Saudaraku, kamu harus pergi dan melakukan beberapa pekerjaan dulu, kata Chu Feng. Oke. Setelah itu, Wang Qiang kembali ke kediamannya. Chu Feng dan yang lainnya juga mengikuti Liu Kuo menuju Baiwu. Setelah Liu Kuo dan yang lainnya pergi, kerumunan itu meledak. Sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Bahkan petinggi 9 surga adalah pendukung Chu Feng. Tidak heran Chu Feng berani mencapai puncak 9 surga. Sepertinya saya telah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini.
Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap dia. Tapi kenapa Chu Feng melakukan ini? Mungkinkah ayahnya tidak sia-sia, tapi sebenarnya memiliki kesaktian yang hebat? Kalau tidak, kenapa dia bisa mengenal begitu banyak orang penting? Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya mengikuti Liu Kuo melewati kabut putih dan tiba di kediaman Chu Feng. Kesan pertama, besar. Mulai dari pegunungan dan air terjun di kejauhan hingga padang rumput luas di dekatnya, dan apa yang Anda lihat di depan Anda bukanlah keseluruhan tempat. Biasanya, bagi mereka yang bisa mencapai puncak 9 surga, tempat tinggal siapa yang tidak sebesar dunia. Faktanya, pemandangan di sini bukanlah apa-apa. Tapi semuanya tergantung perbandingan. Anda tahu, ini adalah puncak dari 9 surga, bukan wilayah keluarga para jenius. Bahkan kediaman Xiao Yuer hanyalah sebuah rumah dengan halaman. Namun itu merupakan perlakuan khusus bagi mereka yang diundang. Kediaman orang lain bahkan tidak memiliki halaman, hanya sebuah rumah kecil. Wah, itu terlalu bias. Kita semua diundang, jadi kenapa Chu Feng tinggal di rumah mewah seperti itu? Melihat kediaman Chu Feng, Feng Ling cemberut dan berkata, "Sepertinya saya mengerti apa yang dikatakan Qin Xuan. Ini tidak adil." Xianhai Shaoyu juga berkata sambil tersenyum. "Haha, rekan-rekan donatur, jangan salahkan biksu muda atas masalah ini. Ini yang diatur tuanku untuk Chu Feng." Setelah mengatakan ini, Liu Kuo memandang Xianhai Shaoyu dan Feng Ling. "Kalian berdua mencapai puncak 9 surga terakhir kali. Kalian harus ingat mengapa kalian berhenti di tengah jalan terakhir kali, kan? Bukankah kita hanya belum mengundang semua orang jenius?" "Oh, saya mengerti. Jenius yang dimaksud Master Jiu Dian adalah Chu Feng?" tanya Feng Ling. "Saya tidak mengatakan ini, tetapi saudara Chu Feng memang merupakan anggota yang sangat diperlukan," kata Liu Kuo. "Jangan katakan itu. Saya hanya ingin bertemu teman-teman saya kali ini dan ikut bersenang-senang. Tingkat kultivasi saya pada dasarnya tidak ada bandingannya," kata Chu Feng sambil tersenyum. Sejauh menyangkut budidayanya sendiri, Chu Feng tidak lemah. Namun di hadapan Xianhai Shaoyu, Xiao Yuer, Feng Ling dan lainnya, tingkat kultivasi Chu Feng saat ini memang agak kurang memuaskan. "Saudara Chu Feng, persaingan kita di puncak 9 surga terkadang berbeda. Ini bukan hanya tentang kekuatan saat ini, terkadang tentang potensi masa depan," kata Liu Kuo. "Saya khawatir itu tidak adil, bukan?" tanya Chu Feng. Dibandingkan dengan potensinya, Chu Feng tidak pernah takut pada siapapun. Tapi Chu Feng tidak ingin menjadi seperti ini. Menurutnya, karena sudah banyak junior yang berkumpul. Ini pada dasarnya adalah pertemuan junior terbesar di dunia seni bela diri yang luas saat ini, semua jenius terbaik benar-benar ada di sini. Dalam hal ini, membandingkan potensi dengan potensi tidak ada artinya. Sangat menarik untuk bersaing dengan pedang dan senjata asli untuk melihat siapa yang lebih baik. Ini benar-benar tidak adil. Setiap KTT 9 surga berkompetisi, itu adalah keputusan akhir KTT 9 surga, jelas Liu Kuo. Liu Kuo membawa mereka ke sebuah istana di langit, tempat tinggal Chu Feng. Istananya tidak hanya megah, namun tidak ada awan di bawahnya. Melihat ke bawah, Anda bisa melihat indahnya pemandangan bumi. Kita berdua adalah orang yang sama, tapi kenapa jaraknya begitu besar? Sayangnya, aku tidak ingin kembali. Bolehkah aku tetap di sini daripada pergi? Feng Ling memandang Liu Kuo. Liu Kuo tidak menjawab, tetapi mencubit manik-manik itu, lalu menunjuk ke arah Chu Feng, dan aliran cahaya memasuki tubuh Chu Feng. Itulah kendali formasi. Dengan formasi ini, Chu Feng dapat merasakan keadaan di luar kediamannya. Jika seseorang datang berkunjung, dia akan menyadarinya. Setelah melakukan ini, Liu Kuo melihat ke arah lonceng angin, penyokong lonceng angin, saudara Chu Feng ini yang memiliki keputusan akhir.
Lagi pula, kediaman biksu itu sebenarnya gratis, hehe. Tidak perlu merepotkanmu, Paman, kata Feng Chaim. Yah, sebenarnya, biksu muda itu belum terlalu tua, Liu Kuo menjelaskan. Tapi Feng Ling mengabaikannya dan menatap Chu Feng, bolehkah aku tinggal bersamamu? Jika Anda bersedia, tentu saja bisa, kata Chu Feng. Kalau begitu aku ingin tinggal di sini juga, kata Xian Miao Miao segera. Saudari Miao Miao, apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini? Xiao Yuer bertanya. Iya, Xian Miao Miao mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal bersama adikku, dan aku akan tinggal di sini juga, kata Xiao Yuer. Itu tidak perlu, saudari, kamu dan Nona Miao Miao tidak begitu akrab satu sama lain, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk menemaniku. Jangan gunakan Nona Meo Meo sebagai alasan, dan jangan berpura-pura menjadi pendiam. Katakan saja kamu ingin menemani Chu Feng, kata Xian Hai Shaoyu. Kamu tidak peduli. Xiao Yuer memutar matanya ke arah Xian Hai Shaoyu. Huff, wanita. Xian Hai Shaoyu tersenyum menghina, wajahnya penuh arogansi, dan dia segera menatap Chu Feng. Saudara Chu Feng, Anda mengerti maksud saya. Oke, semua orang bisa datang jika mereka mau, kata Chu Feng. Setelah mendengar ini, mata Long Chengyu tiba-tiba berbinar, kalau begitu, aku. Tidak untuk laki-laki, kata Xiao Yuer segera. Long Chengyu merasa canggung saat itu juga, kegembiraan sebelumnya tiba-tiba hilang.